Smart FM. Smart Career. Smart listeners, kita pernah ya berkenalan dengan trauma di episode sebelumnya. Kalau Anda belum dengarkan, pastikan Anda dengarkan dulu episode sebelumnya karena berhubungan banget nih dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Dimana mungkin dari Anda ada yang merasakan trauma tertentu atau ketika udah sampai di fase tertentu nih nggak bisa untuk leveling up lagi. Apa sih masalahnya? Kenapa ya patternnya seperti ini? Bisa jadi mungkin trauma adalah salah satu penyebabnya. Tasya Rustama akan temani Anda di episode Smart Career di kesempatan kali ini, dan kita akan berbincang bersama dengan seorang psikolog dan juga Certified Brain Spotting Trainer and Consultant, Mbak Ine Indriani. Hai Mbak Ine. Halo Mbak Tasya. Yes, kita ketemu lagi ngomongin trauma lagi nih. Siap. Tapi di sini ada buku yang berjudul Trauma and Attunement: Perjalanan Menuju Pemulihan. Yes. Sedikit boleh dibahas, ini buku apa Mbak Ine? Iya, ini kalau kata penerbitnya gitu ya, ini jenisnya adalah populer ilmiah. Jadi maksudnya saya membahas tentang trauma dengan bahasa yang bisa dipahami tetapi tetap ada ilmiahnya gitu. Jadi ini tentang penjelasan tentang trauma, tentang dari kontroversi definisi trauma itu sendiri, lalu ada diagnosisnya, lalu kemudian mengenal untuk gejala-gejala trauma, lalu kemudian apa yang terjadi di dalam otak dan tubuh kita tentang trauma, dan kemudian juga beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk diri sendiri maupun bisa digunakan kalau misalnya mencari referensi terapi apa sih yang bisa kita gunakan untuk menangani trauma, salah satunya brain spotting terapi. Lalu kemudian ada attunement. Attunement itu adalah bagaimana kita membantu orang lain yang mengalami trauma gitu. Misalnya kita punya pasangan yang mengalami trauma, teman kita yang mengalami trauma, itu bagaimana sih cara menanganinya. Dan ini juga sebenarnya ditujukan buku ini untuk masyarakat dan juga untuk praktisi kesehatan mental. Jadi biar dia paham tentang diri mereka, dan di sini tuh setiap babnya, setelah di belakangnya itu sering ada kuesioner. Jadi untuk misalnya kita tahu gejala kita seperti apa, lalu waktu kecil kita punya pengalaman yang beresiko traumanya apa aja, lalu kemudian apakah terkait dengan relasi itu kita di masa dewasa nih Mbak, ternyata sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman kita di masa kecil dengan orang tua kita gitu. Dengan orang tua justru ya? Betul. Oke, baik. Berarti ini untuk perkenalan awal. Betul. Sebenarnya kita mengalami itu atau enggak sih? Atau mau tahu ini tuh terjadi nggak sih di hidup kita, sebenarnya bisa ya, sebelum mungkin melangkah lebih jauh kepada mencari pertolongan profesional. Baik, ada salah satunya teknik brain spotting. Nah, kita mau kenalan nih, brain spotting teknik itu seperti apa sih? Oke, baik Mbak Tasya. Jadi brain spotting terapi itu adalah terapi yang sifatnya brain body base. Kenapa demikian? Kita bicara brain spotting, bicara tentang trauma dulu. Terkait dengan trauma atau masalah emosi, itu semua ada di bawah sadar. Nah, di bawah sadar itu ada bagian limbik, area emosi, dan batang otak yang terkait dengan refleks tubuh. Jadi misalnya nih kalau kita sedih, kita kayaknya ke-trigger, itu kemudian kan kita bisa merasakan ada body sensation. Artinya mind and body integrated, dan yang menghubungkan itu adalah sebenarnya di bagian bawah sadar. Nah, si bawah sadar ini sifatnya tuh kerjanya tuh cepet banget. Kadang kan kita tiba-tiba pengen nangis aja gitu, pengen marah aja gitu tuh. Kenapa sih begitu? Terus happy aja. Artinya dia tuh otak bawah sadar ini bekerjanya cepat banget ketimbang otak kesadaran. Nah, artinya juga kadang kenapa demikian? Karena otak si kesadaran yang namanya neokorteks itu salurannya lebih sedikit dan lebih lamban untuk ke area bawah sadar. Karena si bawah sadar ini justru lebih cepat di dalamnya gitu, dan kemudian si trauma ini tersimpan di sini di bawah sadar tersebut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan nasihat, misalnya nih mungkin Mbak Tasya pernah nggak ngalamin yang ada sedih-sedih, periode sedih gitu ya, misalnya ketika ada ujian waktu dulu gitu atau apa gitu, terus ada yang nasehatin jangan sedih, jangan ini, udahlah pikirin mestinya begini begitu, tapi itu tidak mudah untuk membantu mengatasi emosi kita, karena tadi neokorteks itu kan logika ya, yang dibilang kata-kata itu salurannya lebih
sedikit dan lebih lamban. Dan ketika orang yang sangat punya masalah psikologis yang cukup berat, entah itu depresi, PTSD, post traumatic stress disorder, itu tuh otak neokorteksnya tuh error karena otak di sini yang si bawah sadar ini lagi bekerjanya lebih banyak, lebih besar, dan akhirnya tidak mudah hanya dengan kata-kata. Nah, kita tahu bahwa sekarang yang kita tahu adalah ternyata trauma itu tersimpan di bawah sadar dan tidak mudah diakses dengan menggunakan kesadaran atau neokorteks. Artinya untuk membantu mengatasi trauma kita perlu masuk mengakses ke bawah sadar sini gitu. Dan bawah sadar itu manifestasinya salah satunya adalah badan. Contohnya gini, kita sedih kan rasanya kayak pengen nangis terus badannya nggak enak, itu kan berarti trauma tersimpan di bawah sadar dan juga tubuh. Oleh karena itu yang perlu kita proses ketika kita mengalami isu emosional yang berat itu adalah bawah sadar dan badinya. Nah, dari situlah brain spotting tercipta juga dengan adanya bahwa trauma itu tersimpan di bawah sadar. Nah, bagaimana sekarang mengaksesnya? Iya, kan di belakang kan soalnya di sini ya gitu, terus di badan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan mata. Eye position. Jadi mata itu adalah bagian otak yang keluar. Mata itu adalah jendela jiwa. Atau pernah dengar lagu jazz yang bilang dari mata turun ke hati. Padahal sebenarnya kalau secara neurologis dari mata itu turun ke subcortical ke area bawah sadar sebenarnya. Coba liriknya susah ya. Dari matamu turun ke subcortical gitu kan. Kan hati itu karena kan body sensation ya kan maksudnya gitu. Jadi artinya mata itu punya akses ke sini, dan ketika kita melihat ke arah tertentu itu artinya kita dapat mengaktifkan bawah sadar. Dan sambil merasakan body sensation dan melihat ke arah tertentu, kita memberikan ruang dan waktu. Dan kita sambil diam, si kliennya ini biasa sambil diam, atau kalau melakukan brain spotting sendiri namanya self spotting, kita diam sejenak lalu melihat ke arah tertentu sambil mindful merasakan diri kita terkoneksi. Artinya kita memberikan ruang dan waktu untuk si bawah sadar ini berproses sendiri. Karena kan dia tadi si subcortical ini kapasitasnya terlalu cepat ngomong sendiri kalau kita bilang komunikasi. Jadi artinya kita juga nggak bisa mudah untuk mengakses dengan cara logis kan. Jadi kita kita diam sejenak, rasakan, lebih berasa saat lihat kemana ketika kita merasakan sensasi tidak enaknya gitu ya. Lalu kita rasakan, lalu lihat ke arah tertentu. Lalu dalam brain spotting kita juga menggunakan namanya dual attunement frame. Ini ada attunement, ini sebenarnya dari konsep brain spotting ininya. Dual attunement frame artinya ada dual, berarti ada dua. Relational attunement dan neurobiological attunement. Neurobiological attunement artinya yang tadi kita memanfaatkan manusia itu kalau masalah itu emosi tersimpan di bawah sadar dan di badan. Artinya kita memanfaatkan itu, melihat ke arah tertentu lalu rasakan sensasi badan. Lalu relational artinya manusia itu butuh banget yang namanya attach dengan orang lain. Artinya kebutuhan terapis untuk menemani dan membuat rasa nyaman. Dan disitulah proses brain spotting itu menggunakan dual attunement frame sehingga merasa nyaman dan melihat ke arah tertentu sambil connect ke body sensation-nya. Gitu. That's why ada alasannya begitu ya, ketika kita mungkin melihat atau mencium gelagat kebohongan begitu kan ya, tanpa sadar megang hidung begitu kan ya, kemudian nutup mulut tanpa sadar, hidungnya gatal aja gitu kan, berarti ini ada hubungannya dengan konektivitas itu semua ya Mbak Indah ya. Ada. Oke, dengan brain spotting ini apakah pada akhirnya bisa dihilangkan atau cuma sebenarnya dikendalikan? Oke, balik lagi tergantung traumanya trauma apa dulu gitu. Karena ketika semakin kronis suatu trauma, artinya layernya banyak. Atau misalnya gini, layernya udah banyak, terus usia dia udah 40 ke atas. Artinya udah tebel banget gitu, kronis banget pengalaman hidupnya. Udah ada trauma, terus ada tambah layer tambahan trauma lainnya gitu. Jadi yang apakah bisa dihilangkan atau kita tadi let go, sebenarnya bisa aja, tapi
prosesnya butuh sangat panjang. Pertanyaan yang sering banget ditanya adalah berapa jumlah sesi yang dibutuhkan untuk menghilangkan trauma gitu kan. Kalau traumanya itu sederhana, apalagi nggak ada layernya, contoh ada orang trauma karena ketabrak, kan cuma sekali doang gitu ya, terus jadi takut nih saya naik motor, takut lagi naik mobil gitu. Tapi karena nggak ada layernya, kadang sekali 2 kali sesi udah selesai. Takut nih sama kucing karena kemarin habis digigit gitu ya, udah gampang gitu. Tetapi kalau misalnya ada layernya, dimarahin bos, dimarahin dosen, dimarahin guru, ibu bapak bertengkar bla bla bla, generasional ya, itu kan butuh waktu. Dan kalau dalam teorinya terapi apapun biasanya untuk meminimalisir gejala itu butuh beberapa belas sesi minimal untuk meminimalisir gejala gitu. Jadi memang butuh proses. Tapi apakah bisa hilang? Bisa. Cuman tidak bisa hanya sekedar jawabannya bisa. Harus ada, kita lihat dulu kondisinya gitu. Term and condition ya. Term and condition. Betul. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul, begitu ya. Oke. Contoh dari brain spotting yang mungkin kita tahu bahwa Mbak Ina nggak bisa memaparkan kasus dari klien gitu kan, tapi ada nggak secara general yang bisa Mbak Ina ceritakan, apalagi terkait dengan karir? Iya, jadi aku juga salah satu selain mengatasi klien-klien dengan trauma masa lalu, juga terkait dengan performa. Jadi beberapa kasus generalnya adalah ketika itu tadi dia mau naik pangkat tapi kemudian kayaknya performnya nggak bagus, suka marah-marah gitu ya, terus kemudian jadi nggak percaya diri. Kalau dilihat tes minat bakatnya, dia communication-nya tuh merah, keren banget. Tapi pas ngomong tetet gitu misalnya, itu kemungkinan besar karena ada pengalaman traumatikal. Atau akademis, misalnya dia pinter tapi pas udah skripsi, udah tesis segala macam, itu tuh ngedrop. Bisa kan ada kayak gitu, padahal sebenarnya dia dulu ranking terus gitu, ternyata pas dibalik ada pengalaman traumatikalnya. Itu yang dan kadang itu tidak dipahami secara eksplisit tadi, kenapa ya gitu. Tapi kita bisa lihat ada gejala yang dialami, misalnya stagnan atau abis ngetik kayaknya tidur deh gitu, segala macam kan, mungkin pernah ngalamin kayak gitu. Jadi akhirnya kita proses itu, rasa body sensation-nya, tidak enaknya, lalu aku temenin dengan relational attunement, lalu kita minta dia lihat ke arah tertentu, seperti itu. Ada resikonya nggak sih Mbak? Resiko menggunakan brain spotting. Jadi gini, karena mind and body integrated, kalau aku bilangnya gini, sama kayak kita divaksin atau imunisasi. Ketika kita divaksin atau imunisasi, kadang ada yang ya udah habis divaksin influenza misalnya, ya udah besok kerja aja. Tapi ada juga yang kemudian berasa kok jadi demam kan gitu. Nah, sama ketika kita terapi mind and body integrated, tadinya dia itu biasanya kondisinya kayak gini, dia butuh adaptasi, jadi badannya rasanya ada kadang nggak enak untuk mendapatkan kestabilan baru. Kan sama kan kayak vaksin juga kayak gitu kan. Atau ada juga nih gini, ketika biasanya selalu bilang kamu apa kabar, baik, nggak ada masalah, baik semua baik gitu ya. Tapi udah gitu pas udah diterapi, dia flashbacknya mulai muncul karena dia kebuka lagi masa lalunya, dia dulu aku tuh diginiin, gini. Kadang untuk orang tertentu kayak ngerasa terlalu overwhelmed, tapi sebenarnya itu bagus karena akhirnya kebuka. Nah, kebuka itu kadang orang nggak nyaman ya. Misalnya udah tahu ternyata sakit di sini, pas kita lihat ada banyak luka-lukanya kan, pengennya udah deh tutup aja, aku nggak kuat gitu. Padahal untuk kesembuhan kadang memang kita perlu ngelihat apa yang terjadi sesungguhnya pada diri kita. Nah, kadang itu mungkin kita bisa bilang resiko ya. Ya. Oke. Kita tahu bahwa manusia nggak jauh-jauh dari trauma, dan trauma ini sifatnya subjektif banget. Betul. Jadi ayo smart listeners, kita belajar. Mungkin di tempat kerja Anda ada orang-orang yang remeh banget sih hal kayak gitu, dipersoalin aja begitu kan ya. Ya mungkin menyamakan frekuensi sedikit dan lebih legowo gitu kan tentang hal tersebut, karena kita nggak tahu apa yang udah terjadi di balik sebuah individu begitu kan ya. Terima kasih Mbak Ina untuk insight-nya, dan terima kasih juga smart listeners sudah menonton episode Smart Career yang ini. Semoga bisa menjadi masukan untuk Anda. Kita harus pamit. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan saya Ina Indriani. Kami pamit, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future
better.